Let's clap your hand for Jesus. Let's shout hallelujah. Biarlah sukacita terjadi di tempat ini, amin. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan wuh. Let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Sama-sama nyatakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth. Everybody say. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good. Everybody say. People from every nation and time, from generation to generation, we worship. Hallelujah. Hallelujah, we worship you. I can see your voice. Everybody say. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Sekali lagi nyatakan. We worship you. You are good. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Jika Engkau sertai kami di tahun 2021, kami percaya penyertaan-Mu yang sama ada buat kami di tahun 2022 Tuhan.
Sebab Engkau permata hati kami Bapa. Thank you Jesus. Engkaulah yang baik, Bapa kami yang setia. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat Tuhan, tidak ada yang dapat menggantikan-Mu Bapa. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Mari Alive bersama singers dengan segenap hati sama-sama nyatakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kau yang terindah Tuhan selamanya, biarlah Engkau selamanya jadi permata hati kami untuk selamanya Tuhan. Oh, syadadadadei, syaralabayaralamo. Mari saudara terus tenggelam dalam hadirat-Nya. Mari naikkan ucapan syukur terbaik. Mari nyatakan ucapan terbaik bagi yang terbaik. Oh Yesus, Kau permata hati kami untuk selamanya, untuk selamanya Tuhan. Syaralabayaran andai. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Biarlah yang terindah tetap Engkau Tuhan. Kami gak mau cari apa-apa, kami hanya mau mencari wajah-Mu selama-lamanya Bapa. Sebab Kau yang terindah bagi hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau nyatakan Engkau sebagai permata hati kami selama-lamanya Tuhan. Mari Lifers yang mau jadikan Tuhan sebagai permata hatimu. Angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari dengan segenap hati lebih lagi dengan singkat sama-sama nyatakan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, amin. Menjadikanku indah dan semakin. Dengan iman sama-sama nyatakan. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah Tuhan, jadi bejana-Mu yang indah untuk selamanya Tuhan. Bawa kami lebih dekat kepadamu Bapa, menjadi indah, semakin indah, terlebih indah seperti-Mu Yesus. Oh, 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 oh. Yesus,
Tuhan, Kau Rajaku. Mari bawa persembahanmu yang terbaik bagi Dia. Mari bawa seluruh tubuhmu bagi Dia. Mari bawa hatimu kepada Dia. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak untuk disembah selamanya, selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Raja selamanya dalam hidup kami, Bapa. Oh, bawa persembahanmu, bawa hatimu, bawa jiwamu kepadanya. Hati kami Tuhan, ini hati kami Bapa, semuanya milik-Mu Bapa. Bentuklah kami menjadi bencana yang indah di mata-Mu Tuhan. Yesus, panggil namanya Yesus. Sembah Kau selamanya Tuhan. Oh ya, mengalir kuasa-Mu Bapa, mengalir aliran hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Kau anugerah terbaik bagi kami Bapa. Kau anugerah yang paling indah buat kami Tuhan. Tiada yang lain Bapa. Biar mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Yesus anugerah terindah bagi kami Bapa. Sama-sama nyatakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus, mari dengan segenap hati angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Engkau yang terbaik Bapa di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu
Yesus, Engkau yang terbaik dan Kau yang termanis di dalam hidup kami. Kami mau nyatakan, oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Mari lebih lagi nyatakan bagi yang terbaik. Oh Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Salam. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Saya percaya 2022 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2021. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Matius pasal yang kelima adalah satu hukum baru yang Tuhan perkenalkan kepada umat-umatnya. Satu hukum yang bertolak belakang dengan apa yang dunia katakan. Misalkan, berbahagialah orang yang dianiaya. Bagaimana mungkin berbahagia kalau keadaan dianiaya? Berbahagialah orang miskin katanya. Dan bahkan di ayat yang ke-7, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati beroleh kemurahan. Orang yang murah hati artinya orang yang menaruh belas kasihan, orang yang mengasihi orang lain. Kehidupan ini adalah kehidupan berdasarkan belas kasihan, bukan berdasarkan keadilan. Jadi kalau Bapak Ibu punya pembantu di rumah, anak-anak muda punya pembantu di rumah, maka ada satu kesepakatan dengan orang tua kita, dengan Bapak Ibu kita. Pembantu tersebut digaji sekian juta rupiah di tanggal 5, misalkan demikian. Dan ketika tanggal 5 pembantu tersebut diberikan uang oleh orang tua kita, oleh bapak ibu kita berikan sekian juta rupiah, itu bukan sedang murah hati, itu bertindak adil. Pembantu tersebut mendapatkan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi bagiannya. Murah hati itu memberikan sesuatu kepada orang lain, sekalipun orang lain itu tidak layak untuk mendapatkannya. Seperti apa yang Yesus lakukan buat setiap saudara dan saya. Kedatangannya di atas muka bumi ini, kematiannya di atas kayu salib, membuat setiap kita yang harusnya binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Setiap kita yang harusnya sakit, kita memperoleh kesembuhan, kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal yang kelima yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Yesus sudah lebih dulu murah hati buat saudara, buat saya. Yang Yesus terapkan dalam kehidupan saudara dan saya bukan keadilannya. Yang Yesus terapkan buat kita adalah kemurahannya. Karena dia pribadi yang murah hati, karena dia Allah yang murah hati, umat-umatnya, saudara dan saya harusnya menjadi umat-umat yang murah hatinya. Nah, dalam Matius pasal yang kelima yang ke-7 tadi dikatakan, berbahagialah
orang yang murah hati. Ternyata ketika kita menerapkan prinsip kemurahan hati, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Dalam bahasa aslinya makarios, yang diberkati. Diberkati di bumi, diberkati juga di sorga. Kebahagiaan bukankah satu hal yang kita cari? Orang berlomba-lomba berela hati, keluarkan banyak uang, keluarkan banyak biaya, dan lain sebagainya, menuju satu tempat untuk berpiknik. Supaya apa? Berbahagia. Kebahagiaan dicari banyak orang. Padahal firman Tuhan katakan, berbahagia waktu kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hatinya. John Davidson Rockefeller dikenal sebagai Raja Minyak. Sebagai seorang kebangsaan Amerika, dia orang yang sangat kejam. Dia orang yang pelit, saudara ya. Dia keturunan Yahudi, kebangsaan Amerika. Karena kekejamannya, karena kepelitannya ini, dia berhasil menguasai perdagangan minyak, memonopoli perdagangan minyak. Dia menjadi sangat kaya. Di usia 48 tahun, dia sakit dan dokter memvonis hidupnya tidak lama lagi. Mendengar kenyataan hidupnya tidak lama lagi dan melihat kenyataan bahwa hartanya sangat banyak, apa yang dilakukan oleh John Davidson Rockefeller? Dia menjadi pribadi yang murah hatinya, menjadi pribadi yang dermawan. Dia suka berbagi kepada orang lain. Dan ternyata setelah dia bermurah hati, hatinya jadi bahagia. Dia semakin dipanjangkan umurnya, meninggal di usia 98 tahun. Jadi orang yang murah hati, seperti apa kata firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul, lebih berbahagia engkau memberi daripada engkau menerima. Yang saya maksudkan bukan persembahan berupa uang, Bapak Ibu. Sikap hati yang murah hati itu adalah satu sikap hati kita mempunyai satu sikap peduli kepada orang lain, memperhatikan orang lain, ambil bagian dengan kesulitan-kesusahan orang lain, dan kita bersedia menjadi jawaban bagi orang lain tersebut. Misalkan, kalau kita sedang jalan-jalan di rumah mungkin, ya, lalu kita melihat tetangga kita sedang kesulitan karena pompa airnya rusak. Dia sedang berusaha memperbaiki pompa air tersebut. Dia mulai angkat satu pipa demi satu pipa. Anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang punya sikap hati yang murah hati. Tidak hanya melongo, tidak hanya nonton, tetapi menawarkan bantuan kepada orang tersebut, membantu sampai orang tersebut kembali memiliki air. Pompa airnya kembali baik dan punya air dengan sangat limpahnya. Nah, orang yang bermurah hati akan berbahagia. Saya teringat ketika pembangunan gereja Tuhan di satu desa namanya Mekarwaru. Ada satu yayasan namanya Kong Andi William Foundation. Dia salurkan bantuan bukan berupa alat bangunan, karena semua alat-alat pembangunan, bahan-bahan bangunan sudah dicukupi. Tapi dia memaksa untuk menyalurkan bantuan kepada gereja Tuhan di Bantarwaru. Lalu ditawarkanlah seperangkat alat musik. Saya terima, saudara ya. Keyboard juga drum dikirim ke Bantarwaru. Setelah belanja saya pikir akan dipaketkan. Tetapi dia sendiri datang ke Subang, mengantarkan bersama-sama ke Bantarwaru. Obrol singkat, kenapa sih nggak dipaketkan? Dia katakan, iya Pak, kalau nyumbang itu harus diserahkan langsung. Kenapa? Karena ketika melihat kebahagiaan orang yang menerima, kebahagiaan kami dari yang menyumbang berlipat-lipat kali ganda. Jadi waktu dulu ketika Kong Andi William masih hidup, saudara, jadi Kong Andi William ini dia bekerja untuk apa? Berbahagia. Berbahagia, beli rumah bahagia rasanya ya. Jadi dia bekerja beli rumah, bahagia sebentar. Lalu bekerja, beli mobil, bahagia sebentar. Dia mendapatkan proyek yang besar, bahagia, tapi sebentar. Inilah bahagia yang lama. Ketika temannya menelpon dia, ada sekelompok anak-anak cacat membutuhkan kursi roda. Mau nggak kita kirim kursi roda ke sana? Oke lah, saya transfer, kata Kong Andi. Oh jangan ditransfer, datang aja ke sini, kita serahkan langsung. Ditentukanlah satu waktu, dibawalah
kursi roda, kurang lebih 200 kursi roda dengan mobil box. Ketika nyampe di yayasan anak cacat tersebut, mobil box dibuka, kursi roda diturunkan, anak-anak cacat berlarian, berlomba-lomba mendapatkan kursi roda baru. Lalu mereka saling kejar-kejaran, teriak-teriak, bersuka cita. Dan melihat kebahagiaan mereka, kebahagiaan buat Kong Andi berlipat-lipat kali ganda. Dan kebahagiaan ini berbeda daripada ketika dia membeli rumah, berbeda daripada ketika dia membeli mobil, mendapatkan proyek yang besar. Kebahagiaannya berlanjut lama dan menjadi satu gaya hidup dari Kong Andi untuk menyalurkan bantuan ke gereja-gereja yang sedang membangun. Tapi jangan ditransfer, jangan dikirim melalui pos dan lain sebagainya. Salurkan langsung. Kenapa? Karena waktu kita melihat orang-orang yang menerima itu berbahagia, kebahagiaan yang memberi berlipat-lipat kali ganda. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa dikatakan? Karena orang yang murah hatinya akan menerima yang namanya kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan berlaku buat kita. Pada saat dokter berkata tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi obat, tetapi Tuhan buat mujizat bagi kita. Itu kemurahan Tuhan. Ketika jalan usaha kita buntu, kita lihat terobosan daripada Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya, kita tidak layak mendapatkannya, tapi kita menerima karena Tuhan sumber kemurahan. Nah, kemurahan Tuhan berlaku bagi orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati, karena orang yang murah hati menerima kemurahan Tuhan. Saudara semua, katakan dalam hatimu, saya orang yang murah hatinya. Orang yang murah hati akan berbahagia. Orang yang murah hati akan melihat yang namanya kemurahan Tuhan. Hari sama-sama kita belajar menjauhkan satu sikap dalam hidup yang membuat kita tidak bisa bermurah hati, yaitu mentalitas kemiskinan, mentality of the poor. Seperti apa mentalitas orang miskin? Jangan berpikir, Pak, saya ini anak muda yang kaya, Pak. Saya masih muda, punya rumah, punya mobil, punya usaha dan lain sebagainya. Saya orang-orang kaya. Mungkin kita kaya secara materi, tapi tidak dengan hati. Ya, hati kita tidak berlimpah-limpah. Ada banyak orang yang kelihatan sederhana, kelihatan mungkin secara mata kita miskin, kekurangan, tetapi secara hati berlimpah-limpah. Mentalitasnya mentalitas orang kelimpahan, orang berlimpah-limpah. Seperti apa cirinya orang yang punya mentality of the poor? Yang pertama, orang yang suka khawatir. Kalau saya kasih, Pak, gimana dengan saya? Kalau saya berikan, bagaimana dengan saya? Saya jadi kurang nantinya. Saya jadi nggak bisa makan nantinya. Dan lain sebagainya. Khawatir. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25-34, ada dua hal yang menjadi sumber kekhawatiran manusia. Hal yang pertama, manusia khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Khawatir akan kebutuhan hidup. Firman Tuhan katakan, burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung punya pakaian yang jauh lebih indah daripada yang dibuat untuk Salomo. Jadi jangan khawatir tentang kebutuhanmu. Yang kedua, orang khawatir akan masa depan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan masa depan kita. Masa depan kita indah di tangan Tuhan. Tapi orang-orang yang khawatir hidupnya, dia tidak bisa jadi jawaban bagi orang lain. Orang yang khawatir hidupnya, maka ketika dia dituntut untuk bermurah hati, dia akan berkata, aduh, nanti saya bagaimana? Nanti saya nggak bisa, dan lain sebagainya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Orang yang punya mentalitas miskin khawatir. Yang kedua, egois. Egois dalam Webster
Kamus Webster menyimpulkan, memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau secara berlebih-lebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau dengan mengorbankan kenyamanan dan keuntungan orang lain. Jadi egois. Asal saya suka, asal saya senang, nggak peduli orang rugi, nggak peduli orang lain tidak nyaman, nggak peduli orang lain berkorban. Yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Egois. Egois adalah ciri orang yang punya mentalitas orang miskin. Ketika dia mendapatkan berkat, untuk aku dulu, untuk aku, untuk aku. Dalam 2 Korintus 9:10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ternyata ada 2 bagian di sini. Ada roti untuk kita makan, ada benih untuk kita tabur kembali. Nah, orang yang egois, rotinya dimakan, benihnya dimakan, sehingga tidak ada yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Lihat, kalau tidak ada yang bertumbuh dalam usaha pekerjaanmu, tidak ada yang bertumbuh dalam pelayananmu, tidak ada yang bertumbuh dalam perekonomianmu, lihat saja, mungkin roti dan benihnya semuanya dimakan. Harus kita sadar, kita mulai tabur benih. Benih itu akan bertumbuh, berbuah, dan buahnya menjadi kesukaan bagi kita. Orang yang punya mentalitas orang miskin adalah orang-orang yang egois. Yang ketiga, mentalitas orang miskin punya ciri yang ketiga, serakah. Serakah ini pokoknya semuanya untuk aku, nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Punya 1, pengen 2, punya 2, pengen 4, nggak pernah puas hidupnya. Ada seorang anak menangis di sebuah mall. Lalu ditanya oleh seorang bapak, kenapa kamu nangis? Iya om, uang saya hilang. Berapa? 10.000 om. Udah, jangan nangis. Ini om kasih 10.000. Udah ya. Setelah dapat 10.000, anak itu gimana? Berhenti menangis? Atau semakin keras menangis? Ternyata semakin keras menangis. Dia semakin kejar menangis. Kenapa? Kata si bapak. Kan kamu hilang 10.000. Sekarang kamu udah dapat ganti 10.000. Udah dong. Si anak menjawab, iya om, kan kalau nggak hilang jadi 20.000. Nggak ada kata cukup bagi orang yang serakah. Kurang, dan kurang terus. Pernah dengar cerita anjing yang mati karena keserakahannya? Jadi anjing itu berjalan di pasar mendapatkan ceker ayam atau kaki ayam. Ketika dia berjalan, dia melihat ada anjing lain yang membawa seonggok hati sapi. Dia buang ceker ayamnya, dia tabrak anjing yang bawa seonggok hati sapi tersebut. Lalu dia ambil hati sapinya. Dia berjalan. Ketika berjalan dia melihat ada anjing lainnya membawa daging yang segar. Dia buang hati sapinya, dia tabrak anjing tersebut, dia rebut daging yang segar. Lalu ketika dia berjalan, dia lihat ada anjing lain kok bawa daging lebih besar daripada daging punya dia. Tanpa banyak berpikir, dia buang dagingnya, dia langsung terobos, langsung tabrak, terjun ke sungai. Matilah anjing tersebut karena yang dia lihat adalah bayangannya sendiri. Dia melihat bayangannya membawa daging yang jauh lebih besar. Matilah anjing yang serakah. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita cukup untuk kita. Mari ucapkan syukur. Jangan menuntut lebih. Dan akhirnya keserakahanlah yang menutup sikap kita untuk bermurah hati kepada orang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah timbal balik. Jadi siapa orang yang dimaksud dengan memiliki mentalitas orang miskin? Orang yang timbal balik. Ketika mau bermurah hati, dia akan pandang bulu dulu. Dia akan lihat dulu, kira-kira orang tersebut sanggup bayar kembali nggak? Dapat kembalikan nggak buat saya? Kalau saya berikan, dia sanggup balas nggak? Sehingga ketika dia memberi, tidak dengan dasar kemurahan,
tapi timbal balik. Mentality of the poor, khawatir, egois, serakah, timbal balik. Kalau disingkat 4 hal ini jadi keset. Jangan harapkan lebih kalau engkau nggak punya kemurahan hati. Orang yang tidak murah hati jadi keset. Tetapi orang yang murah hatinya akan berbahagia dan hidup di dalam satu hal yang namanya kemurahan Tuhan. Mari satukan hati kita anak-anak muda untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran pada hari ini. Jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang murah hati. Jangan ada pada kami satu ciri dari mentalitas orang miskin, yang khawatir, yang egois, yang serakah, yang timbal balik. Tapi kami mau jadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati senantiasa anak-anak muda di tempat ini, di Malang ini ya Tuhan. Apapun pekerjaan, apapun usaha, apapun studi yang mereka ambil, kami percaya Tuhan yang campur tangan membuat semuanya berhasil. Berkati gembala di GBI Suropati Malang, hamba Bapak Pendeta Aven Hadianto, Tuhan berkati senantiasa istri, kedua orang anaknya dalam perlindungan kasih daripada Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kiranya Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan oleh kedua tangan saya. Kiranya Tuhan memperhatikan saya di segala musim kehidupan. Kiranya Tuhan menyertai saya. Saya nggak pernah kekurangan apapun. Dan dimanapun saya berada, saya jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang anak-anak muda, terimalah berkat, rahmat, sukacita, anugerah kasih yang melimpah dari Allah Bapa, yang tercurah di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang terima berkat bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.